Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Hadirin wal hadirat bukan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat kita dianjurkan membaca suratul Kahfi, membaca surat Al-Kahfi. Tentu ketika Rasul menyuruh kita, menganjurkan kita untuk membaca surat tersebut, tentu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah kita bisa mengambil hikmah dari kisah tentang Dzulqarnain, tentang seorang raja yang sukses, seorang raja yang soleh, yang sukses menguasai kekuasaannya, yang sukses mengelola kerajaannya, mengelola kekuasaannya sehingga rakyat menjadi makmur ketika itu. Kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang kesuksesan tersebut, maka sudah sunnatullah bahwa yang namanya kesuksesan tidak akan datang sendiri. Yang namanya kesuksesan tidak akan datang begitu saja. Tentu membutuhkan sebab-sebab yang harus kita lakukan. Makanya di dalam suratul Kahfi di ayat ke-84 disebutkan inna makanna lahu fil ardi, sungguh kami telah memberikan kekuasaan, itu at-tamkin, kepada dia di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu tersebut. Kalau kita lihat dari ayat ini, saya ulangi bahwa yang namanya kesuksesan tidak bisa datang begitu saja. Tentu yang namanya kesuksesan membutuhkan langkah-langkah, sebab-sebab yang harus kita lakukan. Maka kalau kita berbicara tentang siklus kesuksesan, ada 4 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah takhtitul asbab. Hendaklah kita merencanakan sebab-sebab untuk mencapai kesuksesan tersebut. Di dalam sebuah cerita, di dalam sebuah kisah tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Kita tahu Al-Walid bin Al-Mughirah sangat memusuhi Nabi SAW. Ketika beliau bagaimana memusuhi Nabi SAW, maka beliau memiliki perencanaan bagaimana untuk menggagalkan dakwah Nabi SAW. Maka disebutkan innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkan. Artinya merencanakan kesuksesan tersebut. Walaupun kisah ini adalah kisah tentang hal yang tidak baik, tapi kita bisa mengambil pelajaran. Orang yang menghalangi dakwah Nabi saja, orang yang menginginkan keburukan saja, mereka memiliki sebab-sebab, merencanakan sebab-sebab. Apalagi kita semuanya sebagai orang-orang baik, sebagai guru, sebagai pendakwah, sebagai pendidik, sebagai orang tua atau apapun profesi kita. Maka untuk mencapai sebuah kesuksesan tersebut adalah yang pertama adalah takhtitul asbab. Maka hendaklah kita semuanya selalu merencanakan sebab-sebab untuk kesuksesan tersebut. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, yang kedua adalah ittiba'ul asbab. Setelah kita merencanakan sebuah kesuksesan, maka yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengikuti sebab-sebab kesuksesan tersebut. Semua program, semua sebab yang telah ditetapkan mesti kita jalankan, bukan hanya sekedar tulisan. Ini kan yang biasa dilalaikan oleh sebagian masyarakat. Ketika dia sudah merencanakan sebuah perencanaan, tapi perencanaan itu hanya tertulis saja, tidak dioptimalkan, tidak dijalankan sesuai dengan perencanaan tersebut. Betapa sering program lewat begitu saja karena kurang serius dalam menjalankan program tersebut. Maka kalau kita kembali kepada kisah Dzulqarnain, bagaimana Dzulqarnain menjalankan sebab-sebab tersebut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan 3 kali berulang-ulang. Fa'atba'a sababa, tsumma atba'a sababa, tsumma atba'a sababa. Di ayat 85, ayat 9, ayat 89, ayat 92 diulang-ulang. Dari satu sebab ke sebab lain dan ke sebab lainnya terus menerus. Ini yang harus kita lakukan. Kita merencanakan sesuatu, ayo kita jalankan perencanaan yang kita rencanakan tersebut. Ittiba'ul asbab. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, siklus kesuksesan itu adalah setelah kita merencanakan, kita jalankan rencana yang sudah kita rencanakan tersebut. Maka yang ketiga adalah at-tawakkul 'ala Allah Subhanahu wa taala. Maka berikutnya adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menjalankan sebab-sebab tersebut, baru kita bertawakal kepada Allah.
Karena kewajiban kita adalah menjalankan sebab, sementara urusan sukses, urusan hasil itu domainnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah menyampaikan, aku tidak bahagia dengan kesuksesan yang tidak aku rencanakan, dan aku tidak menyesal dengan sesuatu yang sudah direncanakan disertai usaha yang maksimal kemudian tidak berhasil. Makanya adalah yang disebut dengan sebuah tawakal adalah melaksanakan sebab, merencanakan sebab, dan kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hari pernah Rasulullah SAW melihat seseorang yang sedang duduk di masjid. Ketika ditanya, "Man antum?" "Nahnul mutawakkilun." Mereka mengatakan, kami adalah orang-orang bertawakal. Maka Rasul mengatakan, "Bal antum al-mutawakkilun." Kalian itu bukan termasuk orang yang bertawakal. Kenapa? Karena kata Rasul, orang bertawakal itu adalah dia merencanakan sebab, melaksanakan sebab, hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat di dalam hadis Nabi SAW, ketika Rasul mengibaratkan seekor burung, kata Rasul, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Jika kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Rasulullah, niscaya kalian akan mendapatkan rezeki seperti seekor burung yang pagi hari pergi dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang dalam keadaan perut sudah kenyang. Maka ini adalah yang perlu kita lakukan. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mutaba'atul asbab. Kita selalu mengevaluasi sebab-sebab yang sudah ada. Ini juga yang kadang sering dilupakan. Terutama adalah memutaba'ah, mengevaluasi program-program yang mestinya dijalankan. Kemudian mengevaluasi program yang telah berjalan. Kemudian dari hasil evaluasi itu, maka hasil dari evaluasi tersebut nanti kita gunakan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Sering kita membuat program bukan berdasarkan hasil evaluasi, tapi dibuat berdasarkan perkiraan saat itu saja. Hal ini bisa mengulang-ulang yang telah dibuat sebelumnya karena tidak tahu koordinat saat ini. Makanya adalah setelah kita menjalankan sebab, kemudian kita bertawakal kepada Allah, kita evaluasi kaitan dengan keberhasilan apa yang sudah kita rencanakan tersebut. Jika berhasil, maka tinggal kita tingkatkan. Jika belum, kita evaluasi kenapa, sehingga nanti akan membuat program berikutnya. Sehingga betul kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila kalian selesai melaksanakan satu pekerjaan, segera laksanakan pekerjaan yang lain, dan kepada Allah lah hendaklah kalian berharap. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di masa-masa pandemi seperti ini, dan sekarang kita kebetulan berada di akhir semester, akhir tahun, dan sebentar lagi kita akan menghadapi tahun ajaran baru, maka hendaklah kita semuanya merencanakan program-program yang akan datang. Kira-kira di tahun ajaran yang akan datang, apa yang akan kita lakukan? Ya. Kemudian program yang kita buat maka berlandaskan tentang evaluasi program tahun kemarin. Kemudian setelah itu, setelah kita evaluasi, kita jalankan, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam surat Al-Imran ayat 159 sampai ayat 160, kaitan bagaimana supaya kita mendapatkan kemenangan, mendapatkan kesuksesan. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Maka karena berkat rahmat Allah, kalian berlaku lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi faddu min hawli. Jika kalian bersifat kasar, niscaya mereka akan lari daripada sekeliling. Kata Allah, fa'fu anhum, ampunilah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampun buat mereka, wasyawirhum bil amri, maka hendaklah kalian bermusyawarah dalam urusan ini. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wasyawirhum bil amri. Kemudian kata Allah, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka jika kamu sudah memiliki azam, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Karena sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertawakal. Kalau kita lihat dari ayat ini, maka yang perlu diperhatikan bagaimana kita al-musyawarah, merencanakan program di masa yang akan datang. Kira-kira tahun depan kita mau melakukan apa? Maka ini adalah dengan kita bermusyawarah, rencanakan program kita. Setelah kita bermusyawarah, ayo fa'idah azamta. Kemudian kita sudah merencanakan musyawarah, ayo kita jalankan musyawarah yang sudah kita lakukan. Maka berikutnya yang kedua adalah kita berazam untuk menjalankan hasil musyawarah kita. Kemudian berikutnya adalah fa'idah azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tiga hal ini sudah kita lakukan, kita merencanakan program dengan bermusyawarah, kita bertekad untuk menjalankan hasil musyawarah kita, maka serahkan hasilnya kepada Allah. Maka kata Allah, "Iyansurkumullahu fala ghaliba lakum."
Jika Allah sudah menolong kalian, maka fala ghaliba lakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Wa yakhdhulkum, dan jika Allah meninggalkan kalian, tidak menolong kalian, faman dzalladzi yansurukum min ba'di, siapa yang akan menolong kalian setelahnya. Kemudian wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, maka Allah mengulang kembali, dan kepada Allah lah hendaklah seorang mukmin bertawakal, kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tawakal diulang-ulang. Saya ulangi, tawakal bukan kita menyerahkan semuanya tanpa berusaha, tapi tawakal yang sesungguhnya adalah kita bekerja, kita berusaha, kita merencanakan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ketika kita selalu takhtitul asbab, merencanakan sebab, ittibaul asbab, kita jalankan sebab-sebab kesuksesan tersebut, rencana yang sudah kita lakukan, kemudian setelah kita laksanakan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, hasil serahkan kepada Allah, kemudian kita evaluasi terus seperti itu. Maka setiap apa yang kita lakukan, 4 hal ini akan selalu berulang-ulang. Takhtitul asbab, ittibaul asbab, at-tawakkul 'ala Allah, kemudian al-mutaba'ah. Itu akan selalu kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan kepada kita untuk merencanakan program-program kebaikan, dan kita menjalankan program-program tersebut, dan rencana dan program yang sudah kita canangkan, mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita semuanya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.